Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para coaches sekalian, para member dari INSP ataupun teman-teman yang lain yang bergabung di kegiatan INSP Leaders Talk seperti ini. Insya Allah pada hari ini kita akan membicarakan terkait dengan menjadi remaja yang hebat dan sukses pada kondisi WFH atau SFH ya, work from home atau school from home dalam rangka Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2020. Kalau tema Kemendikbudnya belajar dari COVID-19. Dari itu turunannya bagaimana akhirnya menjadi remaja yang hebat dan sukses. Nah, ini bisa bagi teman-teman remaja dan juga bagi pelatih bagaimana mengetahui para remaja yang hebat dan sukses pada kali ini. Seperti biasa, kali ini pembicara akan diampu ya oleh Coach Dev Rizal Siregal selaku Presiden INSP, juga selaku bidang pembinaan Binpres ya, Binpres PP Perpani, dan juga selaku ayah penulis juga ya, dan dulu berkecimpung di organisasi-organisasi yang lain seperti di Badan Eksekutif Mahasiswa selaku ketua umumnya. Pada Coach Dev dipersilakan untuk memberikan materi terkait dengan menjadi remaja yang hebat, yang sukses. Pada Coach Dev dipersilakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam pada kedua kita Rasulullah SAW. Pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi ya dalam sesi Zoom online untuk kita bersilaturahim ya, tingkatkan kapasitas kita saling karena itu banyak punya tema-tema sosial, tema pendidikan yang perlu kita kaji lebih dalam. Dan saya lagi bahwa tolak ukur ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan agar bisa aktivitas kehidupan kita dengan baik menjadi solving ya, karena hidup tanpa masalah ya akan seperti rempeyek tanpa kacang. Jadi itu merupakan sebuah sisi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi masalah inilah menuntut kita untuk senantiasa mengkaji ilmu ya, supaya akhirnya manusia ini bisa menjadi ya rahmatan lil alamin ya, menjadi making solution bagi kehidupan di dunia. Dan adik-adik sekalian yang juga hari ini bergabung, kenapa hari ini saya mengangkat sebuah tema yang unik ya buat remaja. Jadi memang sebenarnya segmennya hari ini remaja gitu ya. Kalau pelatih, para orang tua yang mendengarkan saja mungkin bisa menjadi salah satu hasanah ya, dalam mengatasi problematika hari ini ya terkait dengan remaja. Kalau bicara remaja, bahwa bicara misalnya kenakalan, pasti identiknya dengan remaja. Nggak ada kenakalan pemuda, kenakalan orang tua gitu. Tapi yang tren, yang terkenal, kenakalan remaja. Kenapa remaja menjadi ya tadi ya sangat dekat dengan aspek-aspek itu gitu. Nah ini kan harus menjadi curiosity kita, rasa ingin tahu kita gitu ya. Kenapa remaja cenderung ke sana? Di dalam dunia pendidikan ya, kalau ada di sini ada Pak Idrus ya, guru Penjaskes di Surabaya, kemarin mengungkapkan bahwa ini yang paling rumit itu kalau ngajar, kalau ngajarin anak-anak olahraga itu anak-anak remaja, yaitu SMP, SD kelas-kelas akhir, kelas 5, kelas 6, SMP. Ya. Tapi kalau anak SD pertama, kelas bawah itu sangat menyenangkan sekali, sangat mudah, mereka senang bermain. Gitu. Kalau yang dewasa dia juga senang karena lagi
nyari pergaulan dan sebagainya. Para psikolog kemarin mengungkapkan, ya, ada psikolog saya mendengar statementnya beliau, sebenarnya 3 fase pendidikan ini, ya, fase SD, SMP, SMA, ini treatment orang tua dan treatment guru pada ketiga ini itu berbeda-beda. Ketika kita menemui anak-anak kita yang masih SD, ya, perlakukan mereka seperti raja, ya, apa aja diturutin, diajak main, diajak bercanda, beli makan, diajak jalan-jalan dan sebagainya. Seperti raja pokoknya. Disayang, ya, dan sebagainya. Kalau di fase yang kedua, yaitu fase SMP, ya, atau fase remaja, perlakukan anak-anak ini seperti tawanan katanya. Jadi seperti tawanan, ya tahu sendiri ya, tawanan diperintah, harus sini, harus gitu, dan sebagainya gitu. Jadi memang strict banget ya untuk para remaja ini. Ya, ini salah satu sebenarnya metode yang diungkapkan Rasulullah. Yang terakhir ketika SMA. SMA ini kan fase last minute ya, interaksi orang tua dengan anak-anaknya. Perlakukan anak-anak ini sebagai teman. Ya. Jadi ketika sudah SMA, perlakukan anak-anak ini sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, maka insya Allah kita akan bisa membentuk ya, anak-anak ini dengan baik. Jadi tema ini saya angkat karena menarik ya, permasalahan remaja, dan kalau kita lihat di TV banyak begal-begal itu anak-anak remaja ya, betul nggak? Ya, anak remaja usia belasan tahun sudah berani keliruin orang, bacok orang gitu, ya, dan luar biasa gitu. Dan juga permasalahan sosial lainnya, prostitusi, anak-anak remaja udah banyak. Dan kalau kita lihat misalnya di Instagram yang penuh anak-anak remaja, ya, anak-anak SD pasti jarang gitu. Yang dewasa ya adalah, tapi paling banyak dominan anak-anak remaja sekarang yang udah punya HP, punya gadget, ya pasti punya Instagram gitu. Ya, kalau orang tua biasanya Facebook ya. Jadi memang kalau trennya secara data ya bahwa yang mengunduh Instagram itu kebanyakan anak-anak usia 10 tahun sampai dengan 16 tahun. Ini harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Mereka lagi cari apa sih sebenarnya? Ini yang saya ingin bahas ya, para adik-adik sekalian. Kenapa hari ini kita coba mengulas ya, masalah problematika remaja dan bagaimana membentuk mereka supaya menjadi remaja yang hebat, sukses. Jadi walaupun ini merupakan sebuah ancaman, tapi ini juga sebuah peluang. Kalau kita mengetahui bagaimana psikologis perkembangan remaja, ya, maka insya Allah kita akan menjadikan fase yang berat ini menjadi fase yang luar biasa. Mungkin adik-adik saat ini tidak menyadari ya bahwa saat ini saya remaja, kok saya mau kayak gini, saya mau perhatian, saya lagi bertumbuh, lagi ada keinginan menyukai lawan jenis, ya, dan lain-lain. Ini yang mungkin tidak dirasakan. Sehingga dari materi ini atau dari paparan ini saya ingin menyampaikan pada para remaja ya, bahwa mereka harus beware, mereka harus tahu ya, sedang terjadi apa pada dirinya gitu. Yang sampai ketika orang tua nyuruh, ya ada tekanan dari orang tua, kalian merasa protek gitu. Ya. Padahal sebenarnya itu adalah bagian dari proses diri Anda menuju dewasa. Nah ini yang harus diperhatikan ya, kebetulan hari ini juga saya sedang menghadapi anak remaja di rumah saya, ada 2 remaja Ting-Ting ya, dan Najila Hamidah sama Muharik ya, mungkin ikut juga di dalam forum ini. Hai para remaja hebat, ini adalah waktu yang tepat bagi kalian membentuk diri agar menjadi generasi gemilang, tembus semua batas ya, jadi tembus, lawan semuanya, rasa malas, segala macam. Saya yakin kalian bisa. Karena dalam diri kalian ada api semangat yang membara. Jadi pada remaja ini lagi ada semangat. Ya. Fisik yang kuat, ya. Tubuhnya lagi kuat-kuatnya. Mau main, ya segala macam kuat. Dan punya keinginan besar. Jadi ini adalah momentum kalian, waktu kalian untuk mencari diri kalian, ya, karena sesungguhnya kalian punya potensi yang luar biasa. Tembus batas-batas semua. Ya, dan saya yakin bahwa kalian akan menjadi generasi yang gemilang di masa depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, para adik-adik sekalian, ya,
Anda saat ini memasuki fase penting dalam hidup manusia, ya. Jadi dulu ketika kita masih bayi, masih lucu, masih unyu-unyu, ya kan, masih dibelai, belum bisa ngapa-ngapain. Kemudian kita jadi anak kecil, ya. Ya tadi anak kecil diperlakukan kayak raja lah sama orang tuanya, apapun dikasih, gitu kan. Ma beliin busur kompon, dikasih. Ma mau beli ini, dikasih. Ma mau beli es krim, dikasih. Nah, pas remaja, orang tua udah mulai beda treatmentnya pada kalian. Karena kenapa ya? Kalian sudah mulai ke arah dewasa, kalian akan diberikan tanggung jawab yang lebih. Ya, ini makanya psikologinya. Kadang-kadang memang ya, pada usia ini, remaja, SD, SMP, SMA, orang tua mulai mengurangi ya intervensinya atau ya terlalu ngomongin, ditungguin di sekolah, enggak, semakin berkurang gitu. Karena merasakan bahwa dia hari ini, orang tua hari ini berhadapan dengan anak yang sudah mulai beranjak ke dewasa, sudah mulai memahami. Jadi dalam diri seorang anak yang fase ini, otaknya sudah mulai berkembang, sudah memahami dirinya, gitu, sudah memahami mana baik dan buruk. Ya, sebenarnya itu. Jadi orang tua kita confidence gitu bahwa fase ini anaknya sudah mulai terjadi perubahan. Ya, anak yang tadinya anak kecil disuruh mengangkat sesuatu pasti nggak bisa, tapi anak remaja yang bisa. Nah, buang tempat sampah, nah bantuin mama motong-motong, karena secara fisik sudah berkembang. Secara otak kognitifnya juga udah berkembang. Ya, jadi Anda dilibatkan oleh orang tua Anda untuk menyelesaikan masalah di rumah, ya, sampai mengerjakan PR sudah mulai mandiri dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya yang mungkin adik-adik sekalian mengalami satu shock, ya, kaget. Wah, dulu saya dimanja sama orang tua saya. Oh, sekarang saya harus ngerjain ini sendiri, itu sendiri, capek banget nih. Jadi memang ada proses perubahan yang terjadi. Ya, treatment orang tua pada kita, dan kita juga merasakan sesuatu, gitu kan. Jadi ini fase penting banget, ya, karena fase perubahannya begitu signifikan gitu. Yang dulu dilayanin sekarang melayani diri sendiri. Ya, ini yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian, para remaja yang sedang memasuki fase penting. Sehingga ya kadang-kadang orang tua juga tidak memahami kondisi Anda gitu. Kok tiba-tiba berubah, kok tiba-tiba nggak mood, ya. Karena dia merasa banyak tekanan gitu, ya. Tekanan di rumah, disuruh inilah, disuruh itu, karena selama ini dia udah pernah disuruh-suruh, gitu kan. Ya, selama ini dilayani, tiba-tiba harus melakukan ini, melakukan itu. Di sekolah pun ya akhirnya berdampak gitu. Ya, ketika ketemu sama para anak-anak remaja ini, kok anak-anak ini kurang respon, kok kurang ini ya, karena ya kita harus memahami ya bahwa anak-anak ini sedang mengalami sebuah perubahan. Adik-adik sekalian, seusia Anda lah sebenarnya ya, para tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar menjadi manusia yang luar biasa. Ya, salah satunya Rasulullah SAW gitu. Sebelum masa kenabian beliau, sebelum masa kerasulannya beliau, gitu. Beliau sudah diberikan gelar alamin di usia yang belia. Ya, usia belasan tahun beliau sudah diberikan gelar alamin. Apa itu alamin? Orang yang dipercaya. Ya, kenapa? Ini anak jujur banget. Gitu. Ya. Kenapa dia bisa jujur? Karena spiritualnya ya, diberikan anugerah, diberikan hidayah sama Allah. Ya, ya walaupun kakeknya, pamannya bukan seorang Muslim gitu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan celupan pada Rasulullah menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, orang yang spiritual, orang yang sangat soleh, baik, jujur perkataannya, ya, dipercaya sama orang-orang di Mekah. Sampai Rasulullah SAW diminta untuk menaruh ya, batu Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad ke dalam salah satu bangunan di Ka'bah. Ini luar biasa. Jadi memang kenapa Rasulullah bisa luar biasa ya, karena diberikan ruh yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya kita di keluarga, ketika orang tua pada saat ini Ramadan, spiritualitas kita harus kita optimalkan. Karena disitulah akhirnya ya ruh kita, otot-otot kita, semua sistem saraf kita ya akan menjadi
suatu yang mudah, yang baik. Sehingga untuk melakukan apapun mudah. Ketika disuruh orang tua lebih mudah gitu. Karena kenapa? Dorongan spiritualnya tinggi. Ya. Seperti jadi ada rasa sayang kita sama orang tua. Makanya sangat disarankan ya untuk adik-adik sekalian hari ini selama Ramadan, apalagi saat ini lagi SMA, school from home, maka optimalkanlah untuk memperdalam spiritual. Bacaan Al-Qur'annya diperbaiki, ditadaburi Al-Qur'annya, baca hadis-hadis yang luar biasa, baca saja. Walaupun belum memahami, ya insya Allah akan ada cahaya dari Allah buat kalian sehingga kalian menjadi bertambah bersemangat, ya, tambah semangat untuk menjalankan perintah Allah dan perintah orang tua kalian. Dan seusia Anda lah, ya, seorang sahabat Rasulullah, Sabiqun Awalun, Ali bin Abi Thalib menjadi seorang komandan perang. Bayangin kalau kita menjadi seorang komandan perang, ya, harus punya keahlian, ya, keahlian pedang, keahlian berkuda. Zaman dulu kan kendaraan yang tercepat itu kuda. Ya. Kalau naik keledai ya ketinggalan. Ya. Naik kuda yang mahir, gitu kan, punya pedang. Kalau ada busur panah dia harus jago mana, harus bisa memberikan perintah. Jadi multi talent. Seorang pemimpin itu komandan itu multi talent. Tapi usia 16 tahun Ali bin Abi Thalib bisa menjadi seorang komandan. Ini luar biasa. Siapa yang didik Ali bin Abi Thalib? Yaitu Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah ini orang luar biasa. Bisa membentuk, ya, membina seorang anak kecil menjadi seorang komandan perang. Dengan multi talent yang harus dimiliki. Kemampuan psikologi, kemampuan otak, kemampuan fisik yang kuat, yang prima. Ini luar biasa. Ya, jadi kita harus belajar memang lebih dalam lagi sirah nabawiyah tentang bagaimana Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib menjadi seorang komandan perang yang hebat. Makanya hari ini ketika kalian dididik sama orang tua kalian dididik sama guru kalian, sama para pelatih kalian, ya, yang harus dilakukan apa dalam benak seorang anak? Ya, ketaatan. Kalian harus taat pada mereka semua. Sehingga ilmunya Anda bisa serap dan akhirnya bisa menjadikan diri Anda, membentuk diri Anda menjadi pribadi yang hebat dan sukses. Ya, inilah luar biasa yang kita harus coba camkan bersama. Adik-adik sekalian, realitas hari ini, apa kabar remaja hari ini? Ya, inilah ya gambaran ini yang sering kita lihat di TV, ya, lagi demam TikTok, ya. Ini realitasnya gitu. Yang kita berharap bahwa remaja kita di tengah kondisi yang sangat berat ini, gitu. Tapi ternyata ya masih TikTokan, banjirannya masih TikTokan, kesulitan masih TikTokan. Gitu. Jadi dianggap satu bencana itu jadi permainan, gitu. Ya, ini sebenarnya tidak punya sense of crisis, ya, adik-adik sekalian. Sense of crisis itu apa? Rasa peduli, rasa prihatin, gitu. Tapi nyatanya ya dijadikan game semua, permainan, candaan. Gitu. Jadi saya sering baca di mentadaburi ya, surat Al-Baqarah, banyak Allah Subhanahu Wa Taala tuh mengungkapkan gitu. Orang-orang munafik pun, orang-orang fasik itu, ya, tadi dia berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, jadi kalau ngomong di sini bilangnya baik, di sini dia memperolok-olok. Ya. Jadi jangan sampai kita seperti orang-orang munafik. Ya, kondisi saat ini ya prihatin, kita harus memberikan kepedulian. Kalau mau posting pun posting bagaimana kita peduli sama sesama, gitu kan. Jadi kalau hanya menghibur dengan TikTok dan sebagainya, ya akhirnya kita tidak care, gitu. Merasakan bahwa ini tidak kondisi serius. Ya, adik-adik sekalian, di tengah COVID-19 ini orang tua kita lagi berat-beratnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita di kamar punya gadget, main TikTok lah, nyanyi lah, gitu kan. Ya, boleh menghibur diri sendiri, tapi jangan dipublish lah, gitu ya. Ya, hibur diri sendiri, ya, buat konsumsi sendiri, gitu, jangan dipublish karena terkesan bahwa kita tidak caring society, ya, dengan kondisi yang saat ini terjadi pada bangsa kita, orang-orang yang saat ini menderita. Ya, ini remaja kita hari ini. Apalagi yang terjadi, ya, anak remaja kita saat ini sering berinteraksi dengan HP. Dulu zaman kita nggak punya HP, ya, kerja kita main. Ya, bonding kita sama teman-teman tuh luar biasa, gitu. Ya,
pokoknya tiap hari main, ya main permainan tradisional dan sebagainya. Saat ini ketika teknologi berkembang pesat, era disruption, era perubahan yang cepat, ya dengan gadget kita bisa mengakses apapun, gitu. HP begitu menjadi idola, HP begitu menjadi pegangan bagi para remaja. Gitu. Apalagi tadi dia lagi sedang ya, remaja lagi nggak perhatian sama orang tuanya, gitu kan. Ya, kayaknya HP ketika dikomen sama temennya, di stalking dan sebagainya, yang merasa confidence gitu. Jadi HP menjadi luar biasa. Belum lagi ya fasilitas games. Makanya ketika anak-anak, ya adik-adik diberikan HP terus download game, ya game akan menjadi sangat menarik. Karena kenapa ya? Dia punya challenge, punya tantangan. Ya, hiburan, ada visualnya, nampak, gitu kan, senang gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan baca Quran, lebih capek baca Quran dengan 3 halaman, 4 halaman dibandingkan main HP berjam-jam. Karena HP ya banyak informasi, banyak visual yang menarik-menarik. Ya itulah antara suatu yang positif dan negatif. Yang negatif kadang-kadang enak, tapi ya akhirnya menghancurkan diri kita masing-masing. Ya. Ini yang terjadi ketika teknologi diberikan pada ya, fase usia umur yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya ya seorang anak yang sedang remaja boleh diberikan HP, diberikan rasa tanggung jawab. Ya. Seperti adik-adik hari ini boleh pegang HP, tapi harus punya tanggung jawab. Kalian sudah mulai berpikir bagaimana baik dan benar, salah dan tidak benar, gitu ya. Jadi ini harus digunakan dengan bijak supaya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan akhirnya kecanduan. Kalau udah kecanduan ini sulit. Orang sesuatu yang udah etik akan berat. Dan ketika dilepas apa yang timbul? Ya akan mager. Ya, akan sulit. Jadi para orang tua, para parent apalagi ya saya berharap anak-anak di usia under 10 tahun ya, minimalisirlah untuk dikasih gadget gitu. Ya. Jadi kalau bisa ya untuk belajar boleh gitu. Selebihnya ya berinteraksi dengan fisik, berinteraksi dengan aktivitas, menggambar, melukis, ajak aktivitas yang sifatnya motorik ya. Tapi buat adik-adik yang saat ini remaja ya kondisi ini berdampak ketika kalian lebih edik sama HP kalian, akhirnya mager, malas gerak. Ya. Diajak nggak mau dan sebagainya. Yang lebih luar biasa lagi mudah marah. Ya. Jadi mudah marah, mudah tersinggung gitu. Lagi main diajak orang tuanya marah-marah gitu. Nah, ini kita harus lebih sensitif lagi ya para adik-adik sekalian, yang sampai kalian gara-gara sesuatu akhirnya kalian yang melakukan perbuatan dosa. Apa perbuatan dosa? Ya tadi jadi marahin orang tua. Masa orang tua dimarahin? Udah lahirin kita, udah kasih makan kita, udah sekolahin kita, ngasih kebutuhan kita, ya gara-gara kita disuruh buang sampah atau suruh beli sesuatu di warung, kita marah-marah sama orang tua kita, itu tidak wajar. Bisa nggak terjadi kondisi? Bisa ya, karena kenapa ya tadi? Ya, karena kita sudah terjerumus pada addiction yang luar biasa, yang akhirnya mengurangi kemampuan otak kita berpikir objektif. Ya, otak kita jadi terkungkung dengan satu yang kecil itu yang namanya handphone, gadget. Jadi hati-hati. Anda harus banyak lebih kurangi itu. Kalau mau main gadget pun ya cari yang bermanfaat, tentang informasi, tentang pengetahuan, e-book dan lain-lain. Jadi sebaiknya dibatasi para orang tua, ya mungkin paketnya diatur dengan tethering dari orang tua, ya. Yang untuk adik-adik sekalian ya harus memahami karena ya kalian lagi proses perubahan nih, ya proses perubahan, ya kadang-kadang mood tidak mood ya, ini yang sangat rentan. Dan dampak yang lainnya jarang interaksi. Inilah sebenarnya yang terjadi pada keluarga hari ini. Banyak keluarga yang akhirnya tidak harmonis karena kenapa? Jarang berinteraksi. Semua main gadget. Udah pulang ke rumah, masuk kamar, pegang gadget masing-masing, posting masing-masing. Ya ketawa-ketawa sendiri-sendiri. Ya. Jadi harus ada komitmen di dalam keluarga. Oke, kita jam segini sampai jam segini nggak ada gadget pegang. Ya. Sama anak-anak juga. Apalagi ini lagi WFH.
ya work from home gitu kan. Jadi harus disepakati. Jangan sampai terus tiap hari sepanjang hari pegang gadget. Jadi diatur, ada komitmen kita kapan pegang gadget, kapan tidak. Kecuali ya bapak ibunya yang lagi jualan, ya, lagi berbisnis dan sebagainya, ya. Karena ini akan mengganggu harmonisasi, akan terjadi konflik, jarang ngomong, ya. Jadi saya kemarin melihat satu riset ya dari sekalian, ternyata otak kita bisa mengecil, ya. Kenapa otak bisa mengecil? Salah satunya adalah ketika kita jarang berbicara. Jadi kalau kita jarang berbicara, jarang berkomunikasi, otak kita bisa mengecil. Ya, otak yang dominan mengecil itu otak kanan. Yang kedua tadi main gadget itu akan mengkerucut, otak kita akan mengecil. Dan lama-lama tadi kita akan pikun, udah lupa. Ya, jadi akan banyak penyakit. Nih, otak kita kan regulasi sistem motorik. Ya, dia yang ngatur sistem motorik, ngatur kita gerak kanan, gerak kiri, tangan ke atas, ini otak. Jadi kalau otak problem, ya akan terjadi distorsi atau tidak bisa kita ngatur, kita tidak bisa koordinasikan semua visi kita. Jadi hati-hati. Apalagi adik-adik masih fase pertumbuhan, ya otaknya lagi berkembang. Fase remaja itu fase kognitifnya lagi berkembang pesat. Jadi masukin ilmu yang banyak di situ. Ya, jangan sampai yang dikasih informasi games, informasi yang dimasukin Instagram, Line dan sebagainya, itu tidak akan berkembang. Kasih ilmu yang banyak, serap. Ya, lakukan aktivitas fisik. Karena kenapa? Otak kanan kalian akan berkembang dengan pesat. Ya, sehingga kalian bisa berkoordinasi dengan tubuh kalian dengan baik dan kalian bisa mengendalikan sepenuhnya diri kalian. Ya, disuruh lari bisa, disuruh main bulu tangkis bisa. Itu karena kenapa? Koordinasi otak kanannya baik. Karena tadi ya banyak melakukan aktivitas praktis, ya latihan yang positif. Ya, ini dampak yang luar biasa kalau terlalu banyak main HP, ya di keluarga dan orang tua tidak punya komitmen, ya tidak punya kedisiplinan yang dibangun dalam keluarga, akan terjadi suatu kondisi yang tidak harmonis. Dan akhirnya gadget ini juga berbahaya ya. Dulu kita mungkin bapak-bapak kalian, ibu kalian, yang zaman pergaulan dulu ya main lah gitu. Malam minggu main, ya ada teman yang baik, ada teman yang buruk gitu kan. Kalau yang buruk akhirnya pergaulannya ya nggak bagus, ada yang terjerumus ke rokok, narkoba dan sebagainya. Kalau hari ini kalian tidak bisa pilih teman di Instagram gitu. Semua bisa kalian temenin gitu. Kalian tinggal ikutin, tinggal follow, tinggal macam-macam gitu. Nah ini berbahaya sebenarnya, akhirnya pergaulan luar biasa. Kita lihat saat ini, adik-adik mungkin mengidolakan artis-artis Korea, artis-artis Indonesia. Hampir mereka sekian, lebih dari 50% terjerumus pada ketergantungan narkoba. Karena kenapa ya? Lifestyle. Jadi jangan sampai kita menjadi follower, hanya ngikutin saja gitu. Wah mereka enak ya, buat TikTokan kita ikut, itu follower. Ya, kita harus bangun diri kita menjadi seorang trendsetter. Apa itu trendsetter? Faktor kecenderungan. Kita harus menjadi sesuatu yang unik. Ya, sesuatu yang menjadi orang ikut kita yang positif. Gitu. Jangan sebaliknya kita follow terus. Wah, ini orang TikTok kita ikut TikTok, orang ini kita ikut. Nggak punya pendirian. Makanya dalam fase ini, adik-adik sekalian, di fase remaja ini kalian membentuk diri kalian, bangun keunikan kita, sehingga kita bisa menonjol daripada orang yang lain. Itulah remaja yang sukses dan remaja yang hebat. Dan apa dampak dari pergaulan ini? Ya bukan hanya tadi begal segala macam ini. Sekarang kemarin aja tawuran di daerah NKV sini, ada tawuran satu meninggal. Ya, NKV ini daerah Jagakarsa. Tawurannya dikonsolidasikan, dikoordinasikan via WA. Kita tawuran, ya ketemu di sini, udah tawuran, mati satu orang, akhirnya ditangkap tuh. Ya. Dan siapa mereka? Anak-anak remaja. Ini luar biasa gitu. Jadi dengan gadget ini, akses segala macam ya sangat mudah gitu kan. Jadi pergaulan dan dampaknya juga sangat mudah terjadi. Jadi lebih cepat daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kita alam nggak ada telepon, nggak ada sesuatu, kalau ketemu berantem gitu. Kalau ini mau janjian juga harus lewat telepon umum dan lain-lain.
Dan apa akibatnya kalau pergaulan tidak terkendali? Ya, kondisi ini akan tetap terjadi. Jadi bukannya nggak ada gitu. Ya seks bebas, adik-adik sekalian, bahaya. Kalian harus sudah memahami, adik-adik sekalian yang putri, ya bahwa saat ini kalian sedang mengalami perubahan-perubahan dalam diri kalian, ya. Jadi kalian harus jaga itu semua, ya. Ya perubahan itu tubuh kalian adalah kehormatan kalian. Bahkan orang tua kalian, ya, saudara laki-laki kalian nggak boleh menyentuh. Ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kalian, alat kelamin kalian, belakang, ya bagian belakang, bagian dada, ya dan sebagainya. Jadi itu harus dijaga, harus dipahami, diedukasi dirinya gitu. Agar kalian paham terjadi perubahan, ya. Jangan dinampakkan ke orang lain, ya. Makanya ya jangan disayangkan misalnya ya, anak-anak remaja putri foto selfie gitu kan, ditampilin di Instagramnya, ya di Facebooknya, ya itu ya jangan gitu. Putri harus jaga banget ya karena semua tubuhnya itu adalah aurat gitu ya, kecuali tangan dan muka. Ketergantungan obat nih, hati-hati. Banyak orang menawarkan ini, menawarkan itu, ketemu langsung, ya. Kemudian menurunnya tingkat kesehatan, ya tentu akan berdampak tingkat kesehatan, kriminalitas tinggi. Jadi anak-anak begal ini kan merasa bahwa ya, mereka keluar dari rumah dan banyaknya mereka memang terjadi konflik dengan orang tuanya. Ya, tadi orang tua tidak memahami kondisi perubahan remaja dan anak itu tidak berkembang otaknya untuk memahami apa tugas dan kewajibannya sebagai seorang anak. Akhirnya terjadi konflik. Ketika konflik dia cari teman di luar, ya. Untuk memenuhi kebutuhannya ya udah akhirnya karena nggak ada pilihan, nggak punya skill, nggak punya keterampilan, akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan kriminalitas, curi, menjamret, yang terparah ya berani begal, merampok dan sebagainya. Dan itu banyak dilakukan oleh anak-anak yang remaja usia kalian, ya. Karena kenapa ya tadi renggang hubungan keluarga, tidak harmonis di rumah, tidak nyaman di rumah. Maka kita harus ya membangun ya jati diri kita. Apa sih, kenapa sih kita harus menjadi generasi yang hebat, remaja yang hebat, remaja yang patuh dan sebagainya. Dan yang lainnya menyebabkan penyakit, prestasi ya jauh dari prestasi. Nggak mungkin dapat prestasi karena belajar jadi malas. Ya, makanya HP, ya, handphone, gadget ini harus kita kurangi. Ya, tentu akan berumuran dengan dosa, ya, dengan pergaulan-pergaulan yang tidak positif ini. Anak-anakku sekalian, otak dan potensinya. Ini kalau saya gambarkan dua belahan otak ini, ya sebelah kanan ini adalah otak kanan, sebelah kiri otak kiri. Ya, otak kiri ini otak sistemik, cara berpikir teratur. Kalau otak kanan otak yang seneng-seneng. Ya. Dua otak ini adalah potensi kita. Ya, potensi kita. Jangan sampai hanya satu bagian. Saya dominan kiri, udah saya fokus aja deh untuk belajar, cari ilmu, nggak usah gerak. Tadi saya bilang kalau dua potensi ini harus diterima. Yang satu potensinya mencari ilmu, banyak baca, ya, lihat informasi dan sebagainya. Yang kanan kalian harus lakukan dengan praktek, rakit tubuh, melukis, menggambar, supaya apa? Supaya potensi kalian tergali semuanya, sehingga perkembangan otaknya bagus, ya, sehingga punya multi talented. Kalian bisa segala macam hal. Saat ini di tengah COVID-19 banyak orang-orang dipecat. Ada orang yang punya potensi cuman ya administrasi. Di era sekarang ya administrasi nggak laku. Yang laku orang marketing, orang yang biasa jualan, orang yang biasa ngomong, berinteraksi, bisa membuat sebuah promosi yang bagus. Di era saat ini. Jadi potensi-potensi harus digali untuk apa? Untuk alternatif. Di masa depan kalian akan menghadapi sesuatu yang berubah-ubah terus. Jadi kalau kalian hanya punya satu segmen, hanya dominan pada satu fokus, ya akhirnya yang terjadi adalah ya tadi, ya kalian di masa depan akan rumit, ya akan banyak kendala. Jadi ini potensi, dua-duanya potensi kita. Tadi jangan sampai potensi ini dipendam dengan kalian main HP, ya maka otak kanan kalian akan mengecil. Karena kenapa? Tidak ada fungsi motorik yang bergerak.
sehingga otak kanan tidak berkembang dengan pesat karena dia otak untuk berimajinasi, beraktivitas fisik dan sebagainya yang sifatnya koordinatif. Ya, jadi makanya orang yang otak kanannya dominan dia mudah belajar perang, dan sebaliknya orang yang otak kirinya dominan dia lebih cerdas dalam berpikir, beranalisa, ya, lebih mudah menghafal. Ini orang otak kiri. Ya, dan saya yakin bahwa adik-adik punya potensi dua-duanya ini dan dikembangkan dengan sesuatu yang positif. Kalau kalian kembangkan yang negatif, maka otak ini pun akan menyimpan hal-hal negatif dalam diri kalian. Orang tua saya suka marah-marah, ya kita harus pahami orang tua kita ya kerjanya banyak, saat ini sulit gitu ya. Udah marah ya, kita harus pahami bahwa itu kondisi yang ya kita harus bersabar gitu. Jangan kita lawan malah gitu ya. Jadi kalau kita lawan ya kita berdosa ya pada orang tua kita. Dan sekalian, otak kita itu seperti parasut. Ya. Jadi hati pikiran kita seperti parasut, hanya berfungsi pada saat terbuka. Jadi supaya kita bisa dapat ilmu ya, kita harus menerima dengan ikhlas. Jadi prinsipnya ikhlas. Ketika dibimbing sama orang tuanya, nah kamu jangan gini-gini, ikhlas ya mah, iya pak, ya. Iya Umi, iya Abi. Ketika guru menjelaskan, ya siap, wajahnya senang, wajahnya antusias menerima pembelajaran. Itu maksudnya. Kalian akan bisa menangkap ilmu dengan baik ketika itu dibuka. Jadi otak kita tuh harus dibuka. Dibukanya apa? Dengan senyum. Jika mendapat apapun, senyum. Terima dengan ikhlas, lapang dada. Jangan ada hambatan di hati kita. Kalau ada hambatan di hati kita, nggak akan masuk informasi apapun. Tidak akan masuk ya, hikmah apapun dalam hidup kita. Jadi ikhlas. Ketika kita ada masalah, ikhlas aja. Ya Allah, tinggal berdoa sama Allah, ya Allah berikan kemudahan pada kesulitan kita. Insya Allah Allah akan mudahkan kita. Makanya mukhlisin itu derajat yang luar biasa di hadapan Allah. Orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi ikhlaskan semuanya, maka hati kita akan tenang, kita pun akan berpikir dengan mudah. Adik-adik sekalian, inilah potensi dasar manusia. Ya, apa yang nampak pada diri kita dipengaruhi 4 potensi yang ada di dalam diri kita. Potensi yang paling bawah itu potensi spiritual. Ya, jadi potensi spiritual ini harus kita bentuk. Ya, keyakinan kita sama Allah, kita yakin nggak sih ada Allah? Takut nggak sih kita sama Allah? Kita yakin nggak sih bahwa Rasulullah itu adalah pembawa ar-risalah? Gitu. Itu harus ditumbuhkan. Karena kenapa? Itu fondasi. Kalau kita nggak punya keyakinan, akhirnya yang terjadi adalah ya kita hidup ya gampang aja ya sesuai kebutuhan. Akhirnya fokus sama kehidupan dunia. Padahal ada kehidupan yang selanjutnya yang luar biasa. Potensi spiritual. Yang kedua potensi emosional. Emosional harus dibentuk. Apa tuh emosi? Rasa ingin, rasa semangat, rasa juang. Terus dibangunkan itu emosional. Hari ini kalau kalian punya cita-cita saya mau jadi juara, ya harus latihan. Saya mau IPK saya bagus, saya mau nilai rapot saya bagus, ya berjuang, belajar. Itu semangat, emosinya dikendalikan. Sehingga semangat belajar, tanpa disuruh orang tua belajar. Kenapa saya punya cita-cita jadi orang hebat? Saya mau dapat beasiswa supaya memudahkan orang tua saya. Itu yang harus ditumbuhkan seorang remaja. Semangat yang menggebu-gebu menjadi sesuatu sesuai dengan impiannya. Emosinya harus dibangkitkan. Ya. Bagaimana membangkitkan emosi? Cari alasan-alasan. Ma, aku mau nanti kalau udah SMA, aku mau sekolah di Singapura, Ma. Ada beasiswa di sana. Itu dibangkitkan. Cari alasan-alasan. Mudahkan orang tua kita. Rasa bangga yang luar biasa ketika walaupun kita belum punya apapun, belum berpenghasilan, tapi kita bisa membantu orang tua. Itu luar biasa. Bahagianya dalam diri kita. Ini harus dibangkitkan pada diri seorang remaja. Emosinya. Jadi, kendali emosinya untuk hal yang positif. Bukan kendali emosinya untuk marah-marah sama orang. Marah sama orang tuanya, marah sama adiknya. Bukan. Ya. Tersinggung ketika temannya komen di Instagramnya. Tidak. Bukan itu. Kendalikan emosinya untuk meraih mimpi. Meraih impian. Makanya seorang remaja hari ini kalian harus punya impian yang besar. Mau SMA di mana, mau kuliah di mana,
S2 di mana, S3 di mana, dan selanjutnya. Memberikan apa buat orang tuanya di masa depan, itu sudah mulai kalian rumuskan hari ini. Supaya kalian punya konsep bagaimana membangun diri kalian menjadi remaja yang sukses, remaja yang hebat. Kemudian potensi intelektual, ya pengetahuan intelektual kita harus kita masukin berbagai macam itu. Jadi sebenarnya tidak ada waktu kalian untuk santai-santai. Mulai belajar, oh remaja gini, oh saya gini, oh bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana memimpin organisasi. Boleh belajar di situ, walaupun memang kalian di sekolah biasanya OSIS di SMP atau OSIS di SMA belum begitu aktif gitu. Tapi sudah mulai belajar. Cari buku, ya buku-buku yang positif, ya ilmu yang kalian ingin ketahui, cari semua. Yang terakhir potensi fisik, ya aktivitas. Tiap hari harus ada aktivitas fisik, apapun itu, ya lari, jogging, naik sepeda, ya main apa. Jadi tadi otak kanan kalian supaya berkembang, supaya balancing, otak kalian akan lebih cerdas. Ya, jadi harus dikembangkan dua-duanya sehingga tadi ya semakin kaya kemampuan kita, sehingga ya kita menjadi orang yang perform lah di hadapan orang lain, tubuhnya bagus. Ya, ini saya terus terang secara pribadi ya, senang berolahraga itu sejak SMP. Dulu badan saya gemuk, ya sangat gembrot gitu ya, nggak enak dipandang. Gitu. Tapi ketika berolahraga semakin percaya diri. Kenapa? Ya saya bisa push up, saya bisa lari dengan baik, ya saya bisa melakukan stretching dengan baik. Jadi saya punya perbedaan dengan orang lain. Ya, saya punya suatu aktivitas yang positif ya, dibandingkan orang-orang yang mohon maaf ya hanya males-malesan, duduk-duduk nongkrong pada masa itu. Hari ini ketika teman-teman kalian hanya main HP, kalian beraktivitas yang lain, berdiskusi dan sebagainya. Jadi potensi fisik ini harus dikelola dengan baik, ya, sehingga otak kalian berkembang dengan pesat, dengan bagus, dan kalian punya potensi yang melimpah. Dan selanjutnya amalkan, action, ya, sehingga potensi kalian akan terbangun, terbentuk menjadi habits biasa. Jadi kalau sekarang kalian sudah tanamkan dan itu disiplin, insya Allah kalian akan menjadi sosok manusia yang paripurna, excellent. Ya, mau jalankan. Ya, baik, adik-adik sekalian, Coach menyampaikan satu hal yang penting ya, sebelum segalanya. Yang pertama tentu yang kalian harus bentuk adalah keimanan kalian, iman, rasa percaya sama Tuhan kita, percaya sama Nabi kita, percaya ada malaikat, percaya ada hari akhir, ya, ada takdir, ada usaha, itu harus percaya awal. Yang kedua adab, jadi perilaku. Jadi ketika kalian saat ini lagi bertumbuh kognitifnya, bertumbuh pikirannya, kalian belajar adab ya terhadap orang tua. Adab saya gimana sih? Ketika ngomong sama orang tua, bagaimana sih yang baik? Ya ma, ya pak, ya sebut namanya orang tua kita. Karena kalau bilang, nah tolong bantu ini, ya, nah tolong bantu ini, enggak. Nah, itu kesannya kita tidak punya adab, nggak punya perilaku. Tapi kalau misalnya ada anak ketika dipanggil orang tuanya, Budi, ya ma, ya papa, orang tua akan bangga, orang tua akan senang. Ini adab. Ya, jadi sebelum kita nyari ilmu, cari adabnya. Bentuk adab dulu. Adab berilmu gimana? Ya, adab terhadap orang tua bagaimana? Adab kepada pelatih gimana? Jalani dengan baik adab-adab itu. Karena kenapa? Itu akan menjadi pintu awal kita mudahnya ilmu, mudahnya hidayah kita dapatkan dari orang-orang tersebut. Ya. Sama adab kita sama Allah ketika berdoa, nggak boleh berdoa itu sambil buka baju, itu kan adab. Ya, baca Quran nggak pakai baju misalnya, itu adab. Nggak boleh, makanya ada adabnya. Baca Quran, ya, menggunakan pakaian menutupi aurat, ya berdoa, menadahkan tangan menghadap kiblat, ya dengan khusyuk, dengan tulus ikhlas, itu adab. Tata cara, ya melakukan sesuatu, ya. Jadi baru kita mengejar ilmu, dan akhirnya tadi kita amalkan.
Makanya Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang budak Quraisy, pelajari adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kemudian Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Luar biasa. Kenapa adab ini akan luar biasa? Banyak orang yang sudah diberikan ilmu, ya akhirnya ya tadi dia melawan orang yang memberikan ilmu. Orang yang sudah diberikan ilmu sama orang tuanya, dia durhaka sama orang tuanya, itu adabnya berarti tidak baik. Ya, suatu saat kalian melawan orang tua kalian, berkata pada orang tua kalian, ya, mengambil harta orang tua kalian, berarti adab kalian kurang baik. Itu adik-adik. Ya, kalian mendapatkan kesempatan sebuah pekerjaan dari teman kalian, tapi teman kalian dikhianati, itu adabnya tidak baik. Ini hati-hati. Berarti kita tidak belajar adab, kita tidak punya akhlak yang baik, ya, untuk berperilaku, berkehidupan sosial dengan masyarakat yang berbeda. Ini adik-adik sekalian, ya, di sekolah juga sama. Apapun perilaku orang lain pada kita, tetap kita depankan adab kita yang baik pada orang lain. Pada guru kita, walaupun guru kita galak, killer, ya, atau nyuruh-nyuruh terus, kita tetap hormati dia. Ya bu, ya bu, ya pak. Itu namanya adab. Hingga apapun Allah akan memberikan nur, cahaya, memberikan ilmu kita dengan mudah. Dan kita akan mudah untuk mengamalkan ilmu ini. Ya. Dan insya Allah ketika adab baik, ini akan terjaga sampai akhir hidup kita. Sampai kapanpun kita akan jaga. Ya. Dan sampai kematian kita, Allah akan matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Adik-adik sekalian, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, seperti seorang gembala sapi ini, ya, dia adalah pemimpin, dia menggembala, dia memimpin sapi-sapi ini menggiring untuk masuk ke dalam kandang, ya, diajak ke lapangan untuk makan dan sebagainya. Tapi ingat, suatu saat pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diciptakan Allah menjadi seorang pemimpin, ya, mengelola diri kita. Dan nanti kita akan mengatur orang lain, ya, untuk memenuhi keinginan kita menuju impian kita. Jadi adik-adik harus punya impian menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Pemimpinlah yang akan mendapatkan surga terbaik di hadapan Allah. Pemimpinlah yang punya peluang besar untuk berdampingan dengan Rasulullah SAW di surganya nanti. Karena kenapa ya? Mereka akan ketika mereka berbuat baik, berlaku adil, maka pahala buat mereka lebih melimpah dibandingkan orang-orang yang tidak memimpin. Ya, jadi ini para pemimpin. Selanjutnya, mulai hari ini bangunlah kepedulian diri kita. Mulailah kita care. Ya, para remaja sekalian tadi, karena orang tua kalian menganggap kalian sudah mulai besar, kalian sudah mulai ngerti, sehingga kalian dilibatkan di dalam aktivitas di rumah, apalagi pada saat ini sedang lockdown, sedang PSBB, yang dilibatkan. Jalankan itu dengan ikhlas. Ya, jangan marah-marah. Karena apa ya? Itu sudah mulai akan Anda lakukan dan menjadi bekal Anda di masa depan nanti. Ya, bantu orang tua cuci piring, cuci pakaian, nyetrika, dan sebagainya. Pedulian, saya. Jangan harus disuruh lagi, tapi udah merupakan kesadaran dia mah, tugas saya ini saya akan jalani dengan baik, dengan terbaik. Ya, kalau perlu kita masukkan mah, udah bener kan nih kerjanya mah. Ya, kalau belum, apa yang kurang? Komunikasi dengan orang tua kita. Ya, jangan merasa tersinggung bahwa kita disuruh-suruh, wah saya membantu. Nah, karena suatu saat adik-adik sekalian, kalian akan mengalami hal yang sama. Kalian akan menjadi orang tua, kalian akan menjadi ibu, akan menjadi bapak dan melakukan hal yang sama. Jadi kalian harus bangun kondisi ini menjadi habit kalian. Hingga kalian nanti akan terbiasa, kalian akan ikhlas menjalankannya. Walaupun hari ini berat, aduh nyuci berat banget. Cuci piring banyak, melimpah, habis buka puasa, habis sahur. Jalankan dengan ikhlas. Ya, ini adalah tanggung jawab saya, ini adalah peran saya, ini adalah kontribusi saya sama orang tua saya, supaya orang tua saya sayang sama saya. Ya. Jadi ini bukan pintu prestasi kita di hadapan orang tua. Wah, anak saya baik nih, hebat. Anak saya peduli nih, insya Allah jadi orang hebat. Itu yang dibangun.
Jadi ambil hikmahnya bahwa dengan melakukan ini, saya akan membentuk diri saya, membentuk karakter saya menjadi orang yang sales, jadi orang yang peduli dengan lingkungan. Dan suatu hari nanti ada sekalian, ketika kalian menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang sudah survive, kalian akan punya kepedulian tinggi dimanapun kalian berada. Bos kalian akan lebih mencintai kalian karena kalian punya kepedulian yang hebat. Ya, ini. Kemudian selanjutnya disiplin. Rancang agenda harian dan usahakan komitmen menjalankannya. Kalian sudah mulai punya rancangan. Hari ini jam sekian saya mau ini, jam sekian saya mau ini. Disiplin. Sudah mulai atur manajemen dirinya. Manajemen. Tidur siang kapan? Belajar kapan? Jangan seharian main gadget, nggak bisa. Ya, kalian harus melakukan aktivitas-aktivitas lain yang ya tadi tugas dari orang tua apa? Istirahat saya jam berapa? Ya, makan saya jam berapa? Udah jelas semua. Kalau hari ini waktu kita banyak banget senggangnya, cari buku apa yang mau saya baca, buku apa yang mau saya lahap nih, supaya saya punya literasi keilmuan yang banyak, supaya kalian nanti punya pengetahuan yang lebih daripada orang lain. 3 bulan di rumah di PSBB, ketika keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah, metamorfosis yang luar biasa, yang badannya gemuk menjadi badannya lebih bagus, six pack, ya. Yang badannya kurus menjadi lebih berisi. Ngapain itu? Ya, latihan, Pak. Hari ini saya mau latihan ini biar badan saya lebih berisi. Jadi jangan sampai kondisi saat ini berada di rumah sia-sia, nggak ada perubahan. Ini kesempatan kita melakukan perubahan-perubahan besar. Ya, di PSBB, di rumah, school from home, work from home, tidak ada perubahan, sangat disayangkan. Kesempatan ini tidak akan datang lagi di masa depan. Saya yakin. Ya, karena orang udah mulai protection, oh ada masa ini. Ya, paling ketemu lagi Ramadan cuma sebulan. Sekarang kita 3 bulan ya berada di rumah. Kesempatan berharga. Bentuk diri kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, supaya kita menjadi dahsyat ketika nanti dalam kehidupan nyata. Ikuti pelatihan-pelatihan. Ya. Sampaikan ke orang tua, kalau orang tua punya rezeki, mah, aku mau coba ini, fotografi, mau cari ilmu ini, ilmu tentang animasi, ilmu melukis, olahraga ini, olahraga itu, silakan. Ya, karena itu akan menumbuhkan potensi kita tadi. Otak kanannya akan maksimal, otak kirinya pengetahuannya akan semakin bertambah. Ya, ikuti pelatihan-pelatihan. Ya, cari yang mungkin tadi baru bayar, kalau punya duit lebih, ya mungkin yang lebih bagus klubnya. Ya, kalau nggak ada duit, cari yang gratisan di mana, belajar di mana. Ikuti pelatihan-pelatihan, pengayaan. Hari ini skill-skill yang harus dibutuhkan ya banyak. Animasi, kalian harus bisa desain grafis, kalian harus bisa cooking class, ya. Nanti pas kuliah, ya mungkin nanti ngekos bisa masak sendiri. Kalau beli-beli kan kita nggak tahu apakah higienis apa enggak. Ya banyak hal, skill-skill itu akan bisa meningkatkan kalian. Ya, nanti pada saat kuliah misalnya bisa fotografi, bisa menjadi fotografer. Ya buat sesuatu, karya-karya besar, olahraga, jadi juara, dapat beasiswa dan lain-lain. Jadi pelatihan-pelatihan itu dengan serius, fokus, coba kalian akan menjadi sosok remaja yang hebat. Ya. Selanjutnya bijak menggunakan HP. Ya. Saya yakin sebagian besar kalian sudah punya HP. Ya, jadikan HP ini merupakan sarana kalian mencari ilmu. Itu harus dibangun komitmennya. Jangan gunakan HP ini hanya sebatas Instagram. Oke, kalian boleh punya Instagram sebagai sebuah peluang Anda untuk melakukan syiar. Apa tuh syiar? Menyampaikan kebaikan. Ya. Menyampaikan kebaikan. Kalian boleh tausiah di situ, memberikan semangat di situ. Jangan posting-posting yang nggak jelas. Karena kenapa? Isi HP Anda, konten caption Anda itu mencirikan bagaimana karakter Anda. Ya, kalau Anda biasanya posting muka, selfie, ya memang kalian ya tadi ya, terkesan tidak perform gitu. Tapi kalau kalian memposting sesuatu yang positif, edukasi dan sebagainya, itu karakter Anda yang positif yang tampil. Tapi sebaliknya, mungkin posting ini penyanyi Korea dan sebagainya, kalian masih follower, ya.
Ya saya terus terang sampaikan nih, banyak artis-artis Korea gitu kan, hidupnya berakhir tragis gitu. Ya, transgender banyak, kehidupannya banyak yang tragis ya, bunuh diri dan sebagainya. Karena kenapa ya? Mereka euforia dengan tingkat prestisius yang sangat tinggi. Karena ya tadi follower gitu, ya. Jadi hati-hati ada sekalian cari idol atau cari idola yang positif. Karena idola yang bagus di Indonesia masih banyak sosok-sosok yang luar biasa. Ya, jadi bijak menggunakan HP. Jadikan Quran pegangan hidupmu. Ya, kenapa Quran ini sumber ilmu? Bacalah dia, walaupun belum memahaminya, bacalah. Ya, akan banyak cahaya, akan banyak ketenangan dalam hati kita. Adik-adik pegang. Kalau ada maknanya, artinya baca artinya. Satu halaman, baca aja. Walaupun kalian nggak begitu memahami apa nih maksudnya, udah baca saja. Lama-lama Allah akan memberikan hidayah yang luar biasa pada hati kita. Ya. Jadikan buku kayak intelektualmu dan sumber kebijaksanaan. Makanya orang yang bijaksana adalah orang yang tadi memiliki literasi. Karena kenapa? Dia berbicara dengan data, dia berbicara dengan fakta. Bukan berbicara dengan omong kosong. Siapa mereka yang berbicara dengan data dan fakta? Orang yang sering baca buku. Orang yang sering baca literasi. Boleh baca buku lewat gadget, silakan. Ya, yang penting cari informasi bagus, hasanah yang bagus. Jadi ketika kita berbicara, berbobot. Ketika kita berbicara, kelihatan intelektual kita, orang terpelajar dan orang tidak terpelajar. Ya. Mengutip ilmu ini, mengutip informasi ini, mengutip buku ini, itulah orang intelektual, itu akademis. Itu orang berilmu. Ya. Walaupun misalnya ya teman-teman yang di sini yang Bapak Ibu yang tidak menyambang kuliah gitu kan, ya, tidak salah, tetap belajar, baca buku. Sehingga kita ketika berkata ada narasumbernya, ada sumbernya yang jelas. Tambah ketika kita ngomong tentang kebenaran, ya, cari sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah dan sebagainya. Itu kapasitas keilmuan. Ya. Jadi jangan sampai kita mengungkapkan sesuatu hanya sebatas dari pemikiran kita. Ya, karena kenapa? Ada ilmu, ada teori, ada konsep yang ada sebelumnya, dan itu harus menjadi komparasi ketika kita mengungkapkan sesuatu. Ya, ini adik-adik sekalian. Selanjutnya, hormatilah gurumu, karena mereka lah kamu bisa mendapatkan banyak ilmu. Ya, hormati guru kita, karena guru kita adalah salah satu ya ladang ilmu kita. Ya, mereka sudah habis mengajar puluhan tahun. Cintai mereka, hormati. Yang sampai kita tadi ya tidak menghormati di balik di depan beliau kita hormat, di belakang kita mengolok-olok. Hati-hati, orang-orang seperti itu orang-orang munafik. Ya, di depan baik, di belakangnya beda. Di belakang dia ngomongin sama temennya, ngejelekin gurunya, ngejelekin dosennya, itu orang-orang munafik. Ya, hati-hati. Ya, kita harus hindari itu. Kita harus tulus, ikhlas, hormati guru kita, karena kenapa? Mereka orang-orang baik, orang-orang yang memberikan ilmu pada kita. Walaupun hari ini kita hanya ketemu beliau lewat Zoom. Dan sampai kita lihat Zoom, tapi kita melihat yang lain. Ya, jadi kita harus jaga nih, itu adabnya. Dan yang selanjutnya, yang paling penting, patuhilah orang tua kita, mama kita, bapak kita, mereka fasilitator kita, mereka orang yang sangat membantu kita. Jangan zalimi mereka, jangan sakiti mereka, jangan sakiti hati mereka. Ya, apapun yang mereka keluarkan, walaupun itu kadang-kadang memberikan tekanan pada kita, hormati. Jemaah, dengerin aja, patuhi. Ya, jangan kita lawan orang tua kita. Walaupun berat, kalian sedang mengalami gejolak emosi yang luar biasa, hormati. Hormati orang tua kita. Jangan sakiti hati mereka. Karena ridhonya Allah terletak di ridhonya orang tua. Ya, Allah akan ridho terhadap kita ketika kita ya, hormat sama orang tua kita. Akan banyak kemudahan ketika kalian tadi mematuhi orang tua kalian. Jalanin aja. Ya. Apapun yang mereka suruh, mereka perintah, atau yang positif jalanin. Nah, bantu mama nih buat ini. Nah, jalan ya, Ma.
Ya, walaupun kita lagi susah nih, oh, belum duduk nih, udah nyuruh mama nih, bentar mah, lagi duduk, baru duduk nih. Hati-hati ngomongin sama orang tua kita. Atau langsung bergerak cepet, gerak cepet, bantu orang tua, support orang tua. Apalagi yang bisa kita berikan nanti? Beliau yang sudah mengandung, ya, mengandung kita di perutnya, sakit, ya, nyusuin kita bertahun-tahun, nyusahin beliau gitu ketika kita sedang saat menjadi balita. Nggak ada yang kita bisa berikan pada saat itu kecuali rasa susah, rasa sulit sama orang tua kita. Tapi ketika kita sudah remaja, sudah dewasa, kita lawan mereka. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Anak yang durhaka seperti itu. Jangan, adik-adikku sekalian. Kita balas apa yang mereka kasih dengan sesuatu yang positif dengan baik. Walaupun kadang-kadang ya mungkin ada beban dalam hati adik-adik. Coba ikhlaskan saja, mati. Ya, bayangin Rasulullah ya, ketika dianiaya sama orang-orang Quraisy, gitu, disiramin pakai kotoran dan sebagainya, Rasulullah tidak pernah balas, padahal tidak ada ikatan keluarga sama orang-orang itu. Tapi Rasulullah ikhlas saja. Saya yakin orang ini akan mendapatkan hidayah. Itulah kemuliaan akhlak, itulah kemuliaan adab. Ini yang harus dibangun, adik-adik. Ya, itu. Nanti dan adik-adik sekalian, inilah 3 amalan yang abadi yang akan kita bawa nanti. Makanya hidup ini singkat. Kalian nanti remaja, masuk dewasa, sudah punya tanggung jawab yang lebih. Orang tua Anda sudah mulai berkurang intervensinya. Kalau anak perempuan yang mungkin nanti pasti nikahkan. Tapi anak laki itu udah harus free, kalian harus sudah mulai mandiri. Jadi fasenya tinggal dikit nih. Kalau kalian saat ini umurnya 12 tahun, ya mungkin tinggal 6 tahun lagi. Kalian udah umur 14 tahun, tinggal 3-4 tahun lagi sama orang tua. Dan merasakan tadi, bagaimana berinteraksi dengan orang tua, mendapatkan ilmu dari orang tua. Selanjutnya kalian mandiri. Dan ingat 3 amalan yang abadi akan dibawa kita nanti akhir hidup kita. Yang pertama amal jariah kita. Ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan kita berikan pada orang lain. Yang ketiga anak yang soleh. Ini yang orang tua kita minta. Orang tua tidak akan minta harta kita. Yang hanya menghendaki anak saya anak soleh, anak yang baik, anak yang beradab. Ya, anak yang patuh. Ya, anak yang mendoakan ibunya, bapaknya ketika ibu bapaknya meninggal nanti di amal. Doakan mereka karena akan meningkat derajat mereka di hadapan Allah. Ini yang tidak akan lenyap sampai kapanpun. Adik-adik sekalian. Ya. Sejenak kita coba memaknai nikmat yang diberikan Allah kepada kita selama ini. Kalau ada yang melihat ini mungkin indah, senang, ya, apalagi saat ini lagi di rumah berbulan-bulan gitu, pasti merindukan bisa piknik. Marilah kita sejenak ya memaknai bahwa begitu banyak nikmat Allah. Mudah-mudahan suatu hari nanti mungkin setelah Lebaran kita bisa jalan-jalan lagi. Air terjun seperti ini, saya juga kangen juga nih. Mau jalan-jalan ya, kurang liburan nih. Ya. Dan adik-adik sekalian, dan hari ini di tengah-tengah lockdown, ya banyak orang-orang yang menjelang akhir hayatnya gitu, sulit untuk bernapas ya. Jadi corona ini dampaknya kesulitan napas, terjadi hipoksia kalau dalam ilmu biologi itu hipoksia, oksigen sulit diraih, sehingga harus masuk ventilator ke dalam paru-parunya. Inilah gitu. Tadi nikmat yang luar biasa yang Allah berikan selama ini yang namanya oksigen yang selama ini gratis. Suatu hari Allah akan bisa ambil ini dari diri kita. Suatu hari Allah akan ambil cerabut dari diri kita sehingga kita sesak napas kita untuk bernapas. Itu yang dialami orang-orang yang saat ini mengidap corona. Susah napas ya Allah. Yang oksigen selama ini gratis. Yang Allah kasih setiap hari nggak pernah Allah minta bayaran sama kita. Ada sekalian. Di saat ini yang dialami oleh saudara-saudara kita yang mengalami positif COVID-19 dalam kondisi yang sudah pakai ventilator. Hidupnya hanya bergantung dari oksigen. Anda bayangkan, kalau kita bayar oksigen ini, harganya seperti ini, 21.500. Ya, kalau kita bayar. Ya. Jadi kalau mau hidup
2,5 menit 21.500. Kalau mau hidup 1 jam 516.000 harus kita bayar. Kalau kita mau hidup 1 hari maka 12 juta kita harus bayar. Ya, untuk mengganti oksigen yang masuk dalam tubuh kita pada saat kita berada di tempat tidur itu, berada di ruang ICU. Dan kalau kita mau hidup 1 tahun, bayarnya 4 miliar. Sanggup nggak? 4 miliar. Mungkin sebagian orang ya udah pasrah saja, meninggal aja. Nggak ada duit 4 miliar. Negara mau bayar, nggak mungkin negara mau bayar. Ya udah selesai. Dicabut tabung itu dari tubuh kita, ventilator itu selesai hidup kita. Itu yang terjadi pada saudara-saudara kita yang kena corona hari ini. Makanya kenapa dibatasi? Ya, kenapa hari ini physical distancing dan sebagainya? Karena resikonya sangat besar. Alat terbatas, oksigen terbatas, ya. Dan biayanya besar sekali. Makanya mereka rumah sakit, pemerintah beri duit, ya udah prioritaskan pada yang punya peluang hidup. Maka yang tua-tua sebenarnya ya banyak dilakukan pembiaran, udah dikasih vitamin aja. Itu yang terjadi. Kenapa saat ini Amerika begitu banyak yang meninggal? Gitu. Ya. Dan adik-adik sekalian, ya kalau hari ini umur kita misalnya 10 tahun, ya bayangin 10 tahun kali 4 miliar. Kalau kita Allah mau berhitung terhadap nikmat oksigen, maka berapa yang harus kita bayar sama Allah? 10 tahun, 12 tahun kamu hidup 48 miliar, 50 miliar. Mana bayar? Kalau Allah mau berhitung seperti itu. Tapi tidak ada satu nikmat apapun yang Allah berikan pada kita, Allah minta. Allah hanya minta satu, ketakwaan pada kita. Inilah Ramadan kita. Dan jadikan kesempatan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita menjadi generasi yang luar biasa. Menjadi remaja yang baik, menjadi remaja yang hebat, remaja yang sukses. Ini ada di sekalian. Jangan sia-siakan waktu kita. Jangan sia-siakan Ramadan kali ini. Manfaatkan dengan baik. Jadilah generasi yang luar biasa. Jadilah kupu-kupu yang indah setelah keluar Ramadan ini. Agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Manusia yang akan dibanggakan oleh Allah SWT. Dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Dan kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Begitu saja, ya wahai remajaku. Di tangan kalianlah nasib bangsa ini. Ketika kalian mampu membentuk diri kalian, fokus dalam membentuk diri kalian, insya Allah negara ini akan maju dan kalian akan menjadi orang-orang yang terbaik. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan dampak positif, dan adik-adik semoga terinspirasi ya untuk bisa menjalankannya ya. Dan sampai ilmu ini, pengetahuan ini hanya sebatas ya, pengetahuan yang sekilas saja, tapi jadikan ini menjadi bagian dalam diri kalian sehingga kalian menjadi generasi yang sukses. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kawan-kawan, rekan-rekan remaja, para orang tua, para coaches yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan angkat tangan. Sudah saya buka. Halo, Hafiz. Evaluasinya misalnya Halo, Hafiz. Menggunakan video call, apalagi sekarang video call yang terupdate sekarang sudah bisa berdelapan ya, bukan hanya berempat, berdelapan, bahkan lebih dari 8 orang. Ya. Oke, siapa yang ingin bertanya? Ya. Para remaja, ada siapa aja ya di sini ya? Ada Givari, ada Najla, ada anaknya Pak Hardian, siapa namanya nih? Ada M. Nur, M. Rizkon, ada Coach Idrus, Billy Febrian, ada Coach Budi, ada Coach Sandi. Silakan yang ingin bertanya terkait dengan remaja ya. Bagaimana akhirnya kita sebagai pelatih, orang tua, ataupun yang lain gitu ya, bisa memahami fase-fase remaja, baik dari SD, SMP, maupun SMA yang sudah
dipaparkan oleh Coach Steve gitu ya, bagaimana perlakuan sebagai seorang remaja itu bisa kita lakukan sesuai dengan usianya gitu ya. Jangan sampai akhirnya kita melakukan anak SD sama seperti anak SMA ataupun sebaliknya gitu ya, melakukan anak SMA sama seperti anak SD. Kita harus paham bagaimana remaja itu berkelakuan gitu ya. Silakan bagi para remaja yang ingin mendalami materi bagaimana akhirnya remaja pada hari ini yang lebih banyak bahasanya mungkin generasi micin ya atau generasi rebahan. Meskipun rebahan pada saat ini diuntungkan. Tapi tidak hanya seperti itu, tapi ya para remaja pada usia-usia gemilang ini ya harus mengoptimalkan potensinya untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu ya. Bagaimana kita mempunyai ilmu yang luas dan juga mendalam. Silakan. Belum ada yang mengangkat tangan. Halo, silakan. Pandi Smiter, saya unmute. Silakan ingin bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach atas kesempatannya untuk bertanya. Pada kondisi kita pada saat ini, kita sudah kurang lebih hampir 2 bulan di karantina karena adanya COVID-19 ini, dan bahkan bisa lebih. Nah, hal itu bisa berdampak pada psikolog kita dan bisa berdampak pada mental kita. Nah, adapun yang ingin saya tanyakan, kira-kira gimana kiat-kiat atau mungkin tips gitu kan pada kita-kita yang sudah merasa bosan di rumah aja, atau mungkin bagi anak-anak kos yang seperti saya sudah semua jenis rebahan sudah dilakukan semuanya, dan kira-kira ketika kita sekarang sudah malas gitu pengen ngapa-ngapain, dan tapi kalau tidak ngapa-ngapain kita jadi gabut gitu, nggak produktif. Jadi kira-kira gimana tuh, Coach? Ya. Coach Steve, silakan Coach Steve. Bagaimana mengatasi kegabutan? Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kondisi hari ini dengan kita sama-sama menikmati PSBB di rumah, work from home, school from home gitu ya, maka otomatis kan ini sebenarnya peluang kita. Peluang kita pertama, kita lebih dekat sama Allah. Ini yang paling vital. Ya, spiritualitas kita. Tadi 4 potensi ini coba digali. Makanya sebenarnya gimana supaya merancang aktivitas 3 bulan ini tidak menjenuhkan ya tadi. Kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada 4 potensi yang kita harus bentuk, ya, potensi spiritual, potensi emosional, potensi intelektual, potensi fisik. Tiga-tiganya ini kan treatmentnya beda-beda. Ya, kalau spiritual ya tadi ibadah kita, sedekah, ya, program sedekah ya bisa program ke tetangga, ngumpulin teman-teman, ayo kita sedekah nih ngasih ke sini, gitu kan. Ini juga men-challenge kita. Jadi amal soleh meningkatkan pride kita, meningkatkan rasa sensitivitas kita, banyak. Jadi banyak pengaruh-pengaruh spiritual dalam diri kita ketika kita menjalankan ini dengan macam-macam. Dan bicara masalah spiritual kan tadi saya bilang banyak banget. Ya, baca Quran, coba challenge kita untuk menghafal Al-Quran, memahami maknanya, terjemahannya, dan sebagainya. Aspek emosional, motivasi. Kita cari mana nih akses-akses training atau segala macam yang bisa diakses di Zoom. Motivasi, oh ini ada program ini, jadi kita nggak gabut.
Ya, jadi kita nggak bosen, nggak boring dengan situasi yang ada. Kita punya agenda full selama seminggu, ya, selama berbulan-bulan ini dengan aktivitas yang beraneka ragam. Gitu. Jadi tidak akan ada rasa jenuh ya sebenarnya. Yang ketiga ya intelektual, kapasitas intelektual kita. Ya, kalau yang kuliah, saya mau IPK bagus kan, coba saya pelajarin ini ilmu informasi yang selama ini saya dapatkan dari dosen-dosen saya. Jadi tentukan dulu goals-nya apa nih. Ya selama 3 bulan saya punya goals ini. Makanya ketika kita udah nata, udah merancang, ya tidak akan ada lagi kegabutan, tidak akan ada lagi kejenuhan. Yang kita lakukan action plan, mengamalkan apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi mimpi kita. Yang terakhir aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik ya misalnya Anda pemanah ya tidak harus manah terus ya kan. Ada badan saya agak kurus nih, saya mau bentuk bicep saya mau bentuk trapesius nih, latihan trapesius di rumah. Pakai dumbbell, nggak ada dumbbell, pakai botol gitu kan. Botolnya 1 kilo ya, lakukan aja berulang-ulang sampai 100 kali. Ya, maka akan terbentuk di otot kita. Jadi ada challenge, ada dream, ada impian yang harus disetting supaya kita punya langkah-langkah yang konkret ya dan proses yang bagus selama 3 bulan. Karena kalau dalam ilmu fisik nih misalnya, ilmu fisik itu kalau kita mau bentuk suatu fasenya 3 bulan. Ya. Pengetahuan juga sama, pengetahuan itu kalau sekali dibaca, itu belum tentu masuk. Dia harus berulang-ulang, repeat. Ya, jadi proses melakukan tadi penggalian potensi harus dibangun habits. Karena dengan habits itu akhirnya terjadi internalisasi. Dan ketika terinternalisasi akan menjadi ya tadi karakter bagi diri kita. Ya, jadi teman-teman sekalian tadi dibedah dulu. Ya, mau apa nih impiannya? Jadi dengan itu kita akan bisa membuat action plan yang panjang selama 3 bulan dengan langkah-langkah yang lebih sistematis. Gitu. Belajarlah manajemen ya. Ini manajemen nih, manajemen diri ya supaya tadi kita punya action plan yang jelas. Begitu. Mas Sandi ya. Dari mana Sandi? Udah nggak jawab lagi. Dari Mana? Dari Depok, Coach. Oh, Depok. Tapi kalau aslinya Sulawesi Selatan. Wah, nggak bisa pulang kampung. Iya, Coach. Iya tuh badan. Kalau fisik tadi bentuk badannya, ya kan? Kalau misalnya spiritual tadi hafalan Quran, khotamnya berkali-kali, itu udah luar biasa itu. Akan beda deh hasilnya nanti yang dirasain sama tadi. Insyaallah. Ya, yang pasti manajemen diri ya, di manage atau diatur manajerial ya, sehariannya seperti apa dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti apa ya diatur. Kalau ada buku banyak, bisa bisa dibaca gitu ya. Kalau nggak ada kuota, nah itu masalah juga di era ini. Bisa numpang kuota berarti. Ini dari Billy Febrian, ada pertanyaan Coach Dev. Bagaimana saran Coach untuk memprogramkan latihan olahraga remaja di masa pandemi seperti ini, khususnya sepak bola? Dan bagaimana mengecek atau mengawasinya? Terima kasih. Ya. Jadi kalau sepak bola ini kan sebenarnya kalau kondisi hari ini nggak bisa ketemu, nggak bisa, karena ini kan olahraga tim ya bergu. Ya. Tapi kan di bola ini di fase-fase awalnya harus dibentuk itu kan skill individu. Ya, kalau dalam ilmu fisik itu ada speed and agility, ya, SMA, speed and agility. Jadi bisa buat latihan, ya, bisa dilihat di YouTube ya, Mas Billy, target-target untuk fisik yang harus dibentuk ya sesuai dengan kategori umurnya. Anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya. Yang SD apalagi memang skill individunya harus dibangun terus, ya kan? Yang penting anak-anak itu di rumah ya kalau misalnya nggak punya bola ya bisa latihan yang sifatnya individu pakai kon. Kalau nggak ada kon ya bisa pakai botol-botol gitu kan. Misalnya mereka lari zigzag, ya, lari samping, lari kombinasi,
lari quiz, macam-macam lah. Itu pola latihannya banyak di YouTube. Anda bisa akses latihan-latihan fundamental untuk sepak bola. Nah, kasih penugasan dari yang paling sederhana, kemudian tiap minggu dievaluasi, ya. Gimana dievaluasi sudah belum? Setelah itu nanti ada tuh tesnya biasanya. Ya, tesnya biasanya nanti hitungannya waktu, ya Mas Billy. Ya, hitungannya waktu. Ya, kalau durasinya melakukan ini selama berapa kali sekian detik, wah berarti performanya sudah bagus. Jadi skill-skill individu kalau misalnya dilatih terus secara disiplin, ya nanti akan berpengaruh tuh pada skill grupnya. Karena kan intinya di bola adalah bagaimana setiap individu dalam formula pemain yang memiliki skill-skill yang maksimal. Ya baik pemain belakang, pemain tengah, pemain depan gitu ya. Jadi sangat berpengaruh nih. Ya, latihan shoot-nya ya bisa jadi dengan mereka shoot bola ke dinding, kalau nggak ada bola bisa pakai karet diikat kakinya gitu ya, pakai karet ban dalam itu juga bagus tuh sehingga menambah power untuk kaki-kakinya sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ya, kemudian ya kalau mereka sudah jadi di luar latihan yang bertingkat tadinya dan tanpa bola, lalu dengan bola, ya dengan bola dia passing, ya atau dribbling dengan bola, pakai zigzag dan sebagainya. Nah, untuk bola saya pikir banyak banget latihan-latihan yang mungkin bisa dimodifikasi dan dikasih penugasan. Intinya jangan nyulitin orang tua, apa yang ada optimalkan saja. Ya di rumahnya ada ini ada itu ya kasih alternatif. Ya otomatis dengan kondisi ini customize. Anda harus tahu mapping dulu kondisi pemain Anda atau peserta didik Anda, karena ya setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Yang sampai orang tua jadi ribet gara-gara ya kita banyak intrusi yang membutuhkan media yang banyak sehingga menyulitkan mereka ya. Karena saat ini orang bisa makan aja udah alhamdulillah gitu kan. Jadi kita mudahkan, Bu ada apa di sana? Kalau ada ini boleh alternatif ya kan, nantinya pakai ini, pakai itu dan sebagainya. Gitu. Itu Pak Suara. Oke, Coach Dev. Silakan. Ada yang ingin bertanya lebih lanjut? Coach Idrus mungkin mau bertanya. Oh, anaknya Pak Hardian yang sudah stay dari tadi. Dipersilakan. Ada? Kasih saya hadir dan di WA misalnya. Kalau misalnya Silakan. Atau sepertinya sudah cukup. Jika sudah cukup, mohon Coach Dev untuk closing statement di sesi kali ini. Baik, terima kasih ya seluruh teman-teman yang berpartisipasi, yang atensi pada sesi online remaja hari ini. Walaupun jumlah remajanya tidak terlalu banyak ya, paling tidak teman-teman yang mendapatkan khazanah ini bisa share, bisa berbagi ya. Nanti bisa dinikmati di YouTube ya, bisa mana. Dan ya saya berharap ya bahwa persoalan remaja persoalan yang memang sangat extraordinary ya, sangat penting yang harus kita sikapi hari ini. Dan mari kita bersama-sama ya membangun sebuah manajemen pengelolaan remaja ini, libatkan mereka pada hal-hal positif, ya, insya Allah ya. Ini akan meringankan beban kita sebagai orang tua dan adik-adik sekalian juga sebaliknya ketika kalian menyadari ya, posisi Anda hari ini sudah mengalami sebuah perubahan, punya tanggung jawab yang lebih, maka insya Allah kesadaran itu akan tumbuh pada diri kalian dan kalian akan menjadi generasi yang luar biasa di masa depan. Itu saja dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih bagi para peserta yang sudah ikut serta di sesi online kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di agenda selanjutnya.
Kalau untuk para pelatih Coach Dev ya, Ya, insya Allah ada materi coaching developing. coaching development ya untuk Ya. bagi para pelatih. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.